semua bukti menunjukkan bahwa Mbak Sari memang mencuri dan dinyatakan bersalah. Saya ingin memberikan kesaksian. Mbak Sari tidak pernah mencuri kayu itu. Ini semua cuma fitnah. Ini semua ulah suami saya. Berhenti! Jangan! Bapaknya tuh, bapaknya! Jangan! Bapaknya harus tanggung jawab sama perbuatan bapak! Kalau jadi suami itu kudu setia sama istri. Karena seorang istri itu mendatangkan rezeki buat suami. Dasar perempuan perusak rumah tangga orang. Mana? Cukup. Jangan coba-coba nyakitin Nadia. Apa sih? Gak akan aku lepasin. Sebelum kamu janji sama aku, kamu gak akan lagi nyakitin Nadia. Dan gak akan pukul dia lagi. Nadine, aku bersumpah, aku akan membuat hidup kamu menderita. Aduh, lama bener sih nggak ada yang nyangkut nih. Jang, itu jurangnya ditarik cepetan, siapa tuh dapat. Waduh. Iya, bener ya. Tata. Tuh, kan, gede. Bang, bagi duit. Buat Salma, Bang, mau bawa ke dokter. Kenapa harus ke dokter sih? Lu coba aja dulu pakai kunyit, biar demamnya turun, ya. Dari kemarin udah ayah partin kunyit, udah dikerokin, tapi kagak sembuh-sembuh, Bang. Harus bawa ke dokter si Salma. Tapi gue lagi kagak ada duit. Lu pinjam tetangga sono. Ya Allah, Bang, pinjem tetangga saben dina. Makanya, Bang, jangan mancing mulu, jangan gedein mancingnya. Kerja, Bang, kerja. Saya malu, Bang, pinjem tetangga mulu. Ah, selalu dah. Gua mancing juga tujuannya nyari duit. Cuma nasib aja lagi apes. Dari kemarin gak dapet ikan. Kebangetan banget sih, Bang. Jadi laki-laki nggak bisa diandelin sama sekali. Hah? Mat, kasihan istri kamu. Kalau bisa, jangan ditelantarin, Mat. Iya, Mat. Nanti kalau anak kamu tidak tertolong bagaimana? Kasihan atuh, Mat. Tapi masalahnya gue lagi kagak ada duit. Lu pada ada duit kagak? Gue pinjem nih sekarang nih. Aduh, Mat. Kalau masalah duit, Inyong juga lagi bokek. Lagi kere, Mat. Ujang juga lagi bokek. Ya udah deh, gue pulang dulu. Sakitnya. Awane kamahena, awalek. Dulu, denger dulu itu. Kenapa sih orang lagi nyanyi enak? Itu dari rumah Ono, no. Denger dah, rumah Citra tuh. Kayak ada suara tuh, suara anak kecil tuh nangis tuh. Sama deh. Iya, dengar kayak suaranya si Salman itu. Kenapa sih tuh anak ya? Lah, iya, kayaknya si Citra sama si Mamat kagak ada di rumah deh. Tuh nangis mulu, kasihan bener ya? Biasa tuh anak. Hah? Jadi biarin lah. Ntar dulu. Nah, itu si Citra tuh. Citra! Iya, Pok. Lu dari mana? Tuh anakku nangis mulu, kasihan. Ayah tadi nyari Bang Mamat di danau. Lagunya. Itu anak lu kenapa itu nangis kejer begitu? Laki lu memang kelewatan ah. Si Salma udah 2 hari sakit, Bang. Panasnya makin tinggi. Ayah mau minta duit sama Bang Mamat buat berobat, tapi kagak punya duit. Boro-boro dikasih. Malah disuruh pinjam sama tetangga. Bener ya laki lu tuh ya. Lagunya dari dulu tuh begitu aja. Bener-bener kagak ada perhatiannya sama itu anak ya. Sepak laki lu. Bener ya. Itulah, Pok. Makanya Ayah panik. Udah bingung. Mau cari duit kemana lagi. Ya. Ayah tinggal dulu ya, Pok. Si Salma nangis. Iya. Udah sono, kasihan tuh. Sakitnya. Ya udah dah, jalan. Sono yuk, tengokin. Takutnya ada apa-apa. Kasihan. Emang kepo banget jadi orang. Ya bukan gitu, kesian dia Iya, sendirian. iya. Lakinya lagi main. Iya, gue denger ada malu dah. Buruan jalannya Iya. kaki, lama banget. Nya. Sini Salma. Ya Allah, Salma.
Diam ya sayangnya, jangan nangis terus. Nya jadi panik kalau kamu nangis terus, Salma. Ya Allah, Citra, itu anak lu kayak panas banget. Itu panasnya dari kapan? Iya, ini udah 2 hari yang lalu, Pok. Kemarin sampai ngigo si Salma. Ya udah kalau seandainya gua segala panas lu bawa cepetan ke dokter dah. Biar ada penanganan, jangan didiemin aja. Itu masalahnya, Bang. Ayah kagak punya uang sama sekali. Ya udah lu ke rumah gua pinjemin duit buat lu dah. Buat ke dokter ya. Langsung aja, ngapain ke rumah lagi? Aku bawa duit gua ya Allah. Usul aja. Iya lu ke rumah. Ya Allah, terima kasih ya, Bang. Sekali lagi terima kasih, Bang. Ya udah tuh, kasihan banget tuh, sampai lemas begitu. Ya udah. Buruan dibantu. Ayo. Yaudah, ayo. Tok, makan lagi Tok, kita makan enak Tok. Jarang-jarang makan roti sama kopi. Kayak orang bule. Kalau bule tuh di pantai biasanya kan, kalau nggak ngopi sama roti gimana? Dicelup, terus Bulat. Enak juga. Apaan tuh? Tuh. Apaan yang mana sih Tok? Itu. Kagak ada api mana sih Tok? Itu tuh. Hah? Perasaan tadi rotinya ada 2. Aneh aku nih. Ini namanya ada udang di dalam air. Mau? Di balik batu kali. Iya, udang di balik batu. Lo ngapain sih nyolong roti gua? Balikin. Balikin. Enak aja lu. Nyolong roti gua lagi lu. Iya, Mat. Boleh pinjem duit kagak, Pok? Gue lagi butuh banget nih. Si Salma udah 2 hari demam, Pok. Utang lo jadi zaman dulu aja belum lo pikirin. Sekarang utang lo, utang bini lo belum lo bayar. Lo nggak malu mau pinjem lagi? Iya, Pok, iya, ayah ngerti. Tapi mau gimana lagi, Pok? Belum ada duit. Makanya, Mat, cari kerja. Jangan mancing aja kerjaan lo. Pok, tolongin dong, Pok. Beneran nih, Pok. Ayah lagi kepepet banget, Pok. Ayah takut kenapa-kenapa sama si Salma, Pok. Kagak. Pokoknya gue bilang kagak. Gue gak bakal minjemin sebelum lo lunasin utang lo. Ya udah gini aja deh, Pok. Kasih ayah kerjaan di sini aja deh, Pok ya. Kerjaan apa aja gue mau, Pok. Bersih-bersih, cuci piring, ayah mau. Ah, kerjaan gitu mah gue bisa beresin sendiri, Mat. Udah lu sono. Lu pergi, lu cari yang bisa lu pinjemin deh. Bang. Boleh pinjem duit kagak, Bang? Mau? Wala tala. Ari ka pora salah ngomong apa? Salah nanya tuh sama Inyong. Lah Inyong kagak pernah punya duit kok. Ini aja ngopi. Inyong mau ngekebon. Ya kan, Jul? Ya kali aja ada lowongan hansip, Bang. Gue lagi butuh kerjaan banget, Bang. Aduh, Bang, Acul kasih tahu ya. Menurut buku yang Acul baca, kalau mau melamar jadi hansip, kudu lapor sama Pak Lurah. Ya, Bang. Tolongin dong, Bang. Cariin kerjaan apaan aja, Bang. Gue lagi butuh kerjaan banget nih, Bang. Yang penting gue ada duit buat berobat anak gue, Bang. Wow. Wala tala. Lah, kesiangan kebong. Dari mana aja sih Rika? Selama ini? Wala tala. Bang, makanya kalau punya duit itu kudu ditabung biar bisa beli kopi ya. Jangan boros-boros makanya. Minjem-minjem di kita aja kagak punya duit ya. Udah sana, hus. Oh, makanya jadi orang itu harus bertanggung jawab. Selama ini kerja ngurus anak bini aja kesenangannya dewek toh. Mancing bahaya. Udah. Mendingan lu pada diem aja deh. Gua di sini butuh kerjaan, bukan butuh ceramah. Ya udah sono. Boleh tala malah nyolok ya. Tahu, malah marah-marah kita lagi makanya kalau mancing itu umpannya itu duit biar dapet ikan. Boleh tala komersil temen gue ya. Orang kalau lihat orang keblangsak pada seneng bener ya. Udah langsung jadi tukang ceramah semuanya. Enak gua dengernya. Boro-boro mau kebantuin. Yang ada malah bikin kacau. Pada ngatain gua males lah, gak mau kerja lah. Giliran gua mau kerja, kagak mau bantuin. Orang pada pintar yang ngomongnya ya.
Kalau gue bikin joran buat pancing, kayaknya bisa dah. Gue bisa ikut mancing di kelurahan. Kalau gue sampai menang lomba nih, gue bisa nafkain anak bini gue. Gue bisa bekam tuh mulut orang yang nyengir, ngatain gue jadi suami yang gak tanggung jawab lah. Apaan nih? Kok gue udah merinding kayak begini? Hah? Aduh, jangan-jangan ada yang gak suka gue duduk di mari. Mendingan gue pergi aja dah dari sini dah, daripada gue digangguin. Cukup. Lepaskan si Putih. Bagus sekali, Ihsan. Semakin lama, ilmu kanuraganmu semakin meningkat. Benar sekali, Gusti Prabu. Dan itu semua karena bimbinganmu, Gusti Prabu. Tidak, Ihsan. Itu semua bukan karena bimbinganku. Itu karena kamu telah menerima takdirmu sebagai manusia harimau. Gusti Prabu benar sekali. Kini setelah aku menerima sebagai manusia harimau, aku bisa mengendalikan harimau itu, Gusti Prabu. Selama ini aku berusaha keras untuk menundukkannya. Dan ternyata aku hanya harus berdamai dengan diriku sendiri, Gusti Prabu. Baguslah kalau kamu sudah paham semua itu. Sekarang kamu istirahat. Besok kita lanjutkan latihan. Baiklah, Gusti Prabu. Ingat, Ihsan, suatu saat nanti kamu akan menjadi raja manusia harimau untuk menggantikan Ki Sanjaya. Oh ya, Gusti Prabu. Sekarang aku sudah bisa mengendalikan harimau dalam diriku. Berarti aku sudah bisa menemui anakku Nadine, Gusti Prabu. Aku sudah sangat merindukannya. Hadang dia. Ki Sanjaya, apa yang kau inginkan? Aksa, tak akan biarkan kau merebut tahtaku. Asal kau tahu, Ki Sanjaya, aku sudah menduganya. Tapi sesungguhnya aku tidak pernah menginginkan tahta seperti itu, Ki Sanjaya. Tapi bukankah Ki Sanjaya sendiri yang menanamkan harimau itu ke dalam tubuhku? Tidak akan kubiarkan siapapun merebut tahtaku. Siapa yang mau mencoba merebut harus dibunuh. Hajar dia. Sial. Sekarang dia kekuatannya meningkat. Aku harus turun tangan. Aku menyesal memilih dia menjadi manusia harimau. Sekarang aku kesulitan mengendalikan dia. Ki, aku tidak ingin bertarung denganmu. Jadi sekarang biarkan aku pergi, Ki, oke? Aksa,
Jangan kau pikir aku menyerah. Sampai kapanpun tak akan kubiarkan seseorang merebut tahtaku. Dengan joran ini, gue pasti akan dapat banyak keberuntungan. Dan kalau gue ikut lomba, gue pasti bakal menang dan dapat hadiah banyak. Tapi gue daftar lomba pakai duit dari mana ya? Salma, ini Nyak bawain obat. Minum obat dulu ya sayang ya. Tapi Salma kudu makan dulu. Baru ntar minum obat. Nyak cari makan dulu ya di warung ya. Iya Nyak, kagak apa-apa. Nyak tinggal dulu nggak apa-apa. Iya. Ya udah, tunggu sebentar ya sayang ya. Astagfirullahaladzim, uangnya kagak ada. Jangan-jangan diambil sama Bang Mamat. Ya Allah. Nyak, katanya Emak mau beli makan. Salma udah lapar nih Nyak. Bentar ya sayang, tunggu bentar Nyak pergi dulu. Ya Allah, sekarang harus nyari uang kemana buat makan Salma? Tumben, Mat. Kamu punya duit dari mana? Iya, Mat. Kemarin katanya nggak punya duit. Lawung berobat anaknya aja nggak punya. Gaya-gayaan ikut lomba mancing. Mereka nggak perlu tahu kalau uang itu nyuri dari dompet istri gue. Duit nemu di jalan kemarin. Sekarang gue bisa ikut lomba nih. Siapa tahu gue jadi juara, ya nggak? Wih, si Mamat orang yang beruntung. Pas lagi butuh, pas nemu duit. Hebat si Mamat. Udah cepetan mancing, ntar keburu si Mamat. Oh iya. Dapat lagi nih. Alhamdulillah, Inyong juga dapat. Duh, mantap. Alhamdulillah, Inyong dapat maning. Aduh. Mantap. Juara kedua dimenangkan oleh Dirno. Inyong juara. Kurang oke juara ya. Juara pertama dimenangkan oleh Ujang. Ujang juara, mantap juga. Akhirnya juara, Ya, lomba hari ini selesai, dilanjutkan bulan depan. Siap. Udah susah payah bikin joran dari kayu yang ada di kuburan. Mana gua ketakutan. Ya cara nyuri uang bini lagi. Tetap aja gua nggak menang. Kalau aja hari ini gua ada keberuntungan. Tahu-tahu gua kaya raya gitu. Biar gua nggak stres kayak gini. Kayaknya ada kena nih. Wah, gua dapat ikan gede. Wah, lumayan nih beratnya nih. Berapa kilo ya kalau gua jual? Pasti lumayan nih duitnya nih. Kamu nggak boleh jual aku.
Nanti kamu harus pelihara aku di rumah kamu. Nanti aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Lu bisa ngomong? Iya, karena aku bukan ikan mas biasa. Aku ikan mas ajaib. Kamu gak boleh menjualku. Iya. Gua nggak mau jual lu. Ya. Kali aja bener deh. Kalau gue pelihara, siapa tahu nih kan emang bisa kasih gue peruntungan. Ya Allah, si Salma kasihan dari tadi pengen makan. Masak apa ya? Ya Allah, kasihan si Salma. Minta makan kagak ada apa-apa. Nah, mana makanannya? Kok dari tadi belum mateng sih? Ya Allah Salma, sabar ya sayang. Bentar lagi juga mateng. Sabar ya nak. Tapi kok dari tadi pagi belum mateng-mateng? Ya Allah, ayah mesti kasih makanan apa Mas Salma? Ayah kagak punya duit atau makanan lainnya. Salma tunggu dulu di kamar ya sayang ya. Tunggu dulu sayang. Ya Allah, mesti nyari makanan kemana ini? Abang pulang. Alhamdulillah dapat ikan. Ayah masak ya bang, soalnya si Salma kelaparan bang, dari pagi belum makan. Kasihan si Salma ya bang. Enak aja lu. Ini ikan buat dipelihara, bukan buat dimakan. Astagfirullahaladzim bang, masih mikirin hobi aja. Ngapain sih bang pelihara ikan? Kasihan si Salma no, pengen makan bang. Ayo masak deh. Jangan. Gua bilang jangan Citra, jangan. Sini aja bang. Lepasin. Jangan. Astagfirullah. Tuh kan jadi jatuh. Lu sih nggak bisa diomongin. Jadi bini ngelawan mulu. Mamat, cepat masukkan aku ke dalam air. Kalau tidak, aku tidak akan kasih kamu kekayaan. Astagfirullah. Ya Allah. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh sama ikan itu ya? Kan, gue kan udah selamatin lu nih. Jadi sekarang gue mohon banget, kasih gue kekayaan dan makanannya. Biar anak gue gak kelaparan. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan itu semua, Mamat. Yang bener? Tentu saja benar. Kamu tunggu saja. Ya Allah, mau nyaruh tangan kemana lagi ya? Tetangga udah gak ada yang percaya. Apalagi ibu warung sebelah. Udah kagak ada yang percaya lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, perasaan kagak ada mendung. Kok tiba-tiba ada petir? Awas itu! Ada suara bini gua teriak-teriak tadi di mana ya? Allahu Akbar! Rokaya! La ilaha illallah! Tolong! Rokaya kenapa jadi bisa begini? Tolong! Bisa begini sih, Cak? Enggak tahu. Angkat coba. Tolong! Ya Allah! Tarikin! La ilaha illallah. Ada pocong! Ya! Ini kenapa? Bini saya! Tat! Bini saya tat! Cang, bagaimana sih Cang kejadiannya? Gua kagak tahu, Cok. Gua kagak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rokaya maafin gua ya Allah. Rokaya, maafin gua kayak. Gua kan mau dibaca. Bukan yang ini, Ben, tapi yang ini. Bini saya gimana? Bini saya gimana? Cuman pingsan. Cepat buruan. Bawa ke rumah sakit ya? Iya, buruan. Angkat. Kita coba. Oh, gua nggak tahu. Habis itu. Angkat dulu. Tolong. Din,
Babe, bagaimana keadaannya? Udin lagi diperiksa sama dokter. Masya Allah, Nya. Dokter, bagaimana keadaannya Ayah? Ya, Bro Kaya mengalami luka dalam. Ada tulang yang patah yang mengakibatkan paru-parunya tertekan. Sehingga Bro Kaya kesulitan untuk mengalami pernapasan. Ini harus segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi, akan semakin fatal akibatnya. Astagfirullahaladzim. Din, nyak lu Din. Cuk, encing lu Cuk, bagaimana Cuk? Dok, maaf nih, kira-kira biaya operasinya berapa? Kalau untuk biaya, silakan Bapak ke ruangan administrasi sekalian menandatangani persetujuan operasi. Iya Pak, makasih Pak. Makasih ya. Baik, saya permisi. Din, nyak lu Din. Cuk, encing lu Cuk. Ada Bapak bagaimana Cuk? Gua belum siap ditinggalin sama encing lu sama nyak lu Din. Mendingan sekarang kita ke ruang admin ya. Kita tahu dulu biayanya berapa biar bisa kita cari. Gua pasrah, gua ikut aja malu dah. Iya. Gua kata lu dah. Yuk. Din. Astagfirullahaladzim. 10 juta, Neng. Iya. Itu 10 juta udah semuanya? Belum Pas, 10 juta itu cuma uang depositnya aja. Setelah operasi selesai, baru ketahuan total dia seluruhnya. Cuk, bagaimana Cuk? Din, Babe kagak punya duit segitu, Din. Din, coba deh. Lu pinjam ke teman kantor lu. Kalau nggak ke Reno gitu ya, Be. Keadaannya mepet. Kayaknya bener kata Ucup, Din. Lu mesti pinjam di kantor. Kali-kali aja bisa, Cup ya. Iya, kalau aku masih kerja di sana mungkin bisa. Tapi sekarang Ayah pan udah nggak kerja lagi. Selama ini memang Ayah nggak pernah cerita ame Babe, Nya, ame Ucup. Duh, gimana kalau mereka tahu kalau Ayah dipecat sama Reno? Lu temenin biar lu buru-buru balik kemari balik lah. Ya udah, yuk. Babe, gak usah. Ucup biarin aja di sini nemenin Babe. Takut Babe butuh apa-apa. Nadine sendiri aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu hati-hati ya, Din ya. Cup, ini bagaimana caranya Cup? Kalau kagak ada duit begini, ini kan encing lu Cup, bini gua Cup. Mesti nyari pinjaman duit dari mana kita? Ya udah, kita nyari aja satu sama lain ya. Babe nyari, Ayah nyari juga. Kalau dikumpulin mudah-mudahan cukupan. Iya. Ya. Neng, ntar balik ya sayang. Assalamualaikum, Neng. Kenapa tinggalin ayahnya? Citra, maafin gue Citra. Gue gak bisa ngebahagiain lu, Cit. Tapi lu udah duluan ninggalin gue sama Salma. Maafin gue. Lu yang sabar ya, demi anak lu Salma. Ikhlasin, soalnya yang rawat Salma cuma lu sendiri. Salma hanya milik lu satu-satunya sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kalau begitu gue pamit dulu ya. Soalnya gue mau ke rumah sakit, mau nengok Ibu Kaya juga. Dia sama-sama tertimpa pohon. Iya Pak Ustadz. Inyong juga mau pamit. Bapak kayak Mamat. Iya, Pak Mamat. Acil juga mau pamit. Salma, jangan nangis terus ya. Kalau nangis terus, jangan lupa ingat-ingat aja sama Acul. Biar seneng. Aduh, Salma masih kecil, masih lama nunggunya. Nggak apa-apa, biar dia kakak sedih. Yaudah, Sat, ayo. Udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Salma, kita pulang yuk. Babe gendong ya. Gak
Gak usah, Beh. Gak usah digendong. Ayah kan udah sehat, Beh. Lihat aja. Udah sehat kan? Emang udah sembuh? Udah. Kenapa tiba-tiba Salma langsung sembuh ya? Tadi waktu mau pergi ke sini, dia kan masih sakit, lemah, bahkan nggak kuat jalan. Yuk. Yuk. Abang pulang. Alhamdulillah dapat ikan. Ayah masak ya bang, soalnya si Salma kelaparan bang, dari pagi belum makan. Kasihan si Salma ya bang. Enak aja lu. Ikan ini buat dipelihara, bukan buat dimakan. Astagfirullahaladzim bang, masih mikirin hobi aja. Ngapain sih bang pelihara ikan? Kasihan si Salma no, pengen makan bang. Ayo masak deh. Jangan. Gua bilang jangan, Citra. Jangan. Udah sini aja bang. Lepasin. Jangan. Astagfirullah. Tuh kan jadi jatuh. Lu sih nggak bisa diomongin. Jadi bini ngelawan mulu. Bukannya dapat kekayaan. Gara-gara ikan emas itu. Gue justru kehilangan bini. Kalau saja gue biarin Citra masak ikan emas itu, pasti dia masih hidup. Semua gara-gara ikan emas itu. Mendingan sekarang gua goreng ikan emas itu buat makan malam. Apa-apa nih? Kok yang keras di bawah bantal? Mas? Kenapa ada batang emas dan sisi kemasuk di sini? Apa semua ini ada hubungannya dengan emas itu? Apa emas ini ada hubungannya dengan kematian Citra? Karena kekayaannya dijanjikan ikan emas itu datang setelah meninggalnya Citra. Ikan, ini dari lu kan? Makasih banget ya. Lu udah bikin gua kaya. Sekarang gua bisa beli makanan dan bisa ngasih kehidupan yang lebih baik buat anak gue. Aku bisa memberikan kamu lebih dari ini. Asalkan kamu terus merawatku dengan baik. Iya. Gue janji gue akan ngerawat lu lebih baik lagi. Ya. Nah, sekarang gue mau jual emas-emas ini dulu ya. Ya. Sherly, aku boleh nggak pinjam uang ke kamu? Soalnya aku lagi butuh sekali buat berobatnya aku. Aduh, maaf Nadine, aku lagi nggak punya uang. Uang simpanan aku udah aku kirim ke kampung. Ya udah, gak apa-apa. Makasih ya. Ya Allah, kemana aku harus cari pinjaman uang? Maaf Bu ya, aku mau minta sumbangan. Oh iya, boleh Pak. Ini ya Pak ya. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Makasih. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Saya mau gadain motor, bisa kan Pak? Oh, bisa. Asal usia motornya tidak lebih dari 7 tahun, Mas. Aduh, kalau syaratnya kayak begitu, motor ayah kagak bisa digade. Ini kan motor tua.
Pak, motornya ini Pak. Wah, nggak bisa Mas. Berapa aja Pak? Ini motor yang lama aja belum ada yang laku Mas. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Nadine, ada apa? Kamu terlihat sedih. Iya, Nyi. Aku lagi mikirinnya. Nya harus dioperasi, tetapi aku sama Babe gak punya biaya buat operasi. Kamu tenang aja. Aku akan bantu kamu. Itu untuk biaya rumah sakit ibu kamu. Tetapi, Nyai... Sudah, terima saja. Aku harap kamu tidak menolak bantuanku. Ya udah, kalau gitu aku jual emas-emas ini sekarang ya, Nyi. Terima kasih ya, Nyi. Astagfirullahaladzim, dari mana gue dapat duit 10 juta ya, susah banget sih. Cup, di mana Cup? Lu dapat pinjaman dari ngadain motor tua Cup? Maaf Cang, agak dapat. Motornya ketuaan katanya. Ya Allah, ya Rabbi, bagaimana sih Cup? Langsung gue Cup ya pinjam ke sana, udah ke sini udah kagak dapet Cup. Bukan apa-apa Cup. Encang takut banget Encing lu kalau telat dioperasi. Encang cinta banget sama Encing. Mudah-mudahan Nadine dapat. Harapan kita itu doang. Elah, gue dapat harapan enggak ada Cup. Gue belum mau. Ini tinggal sama bini gue Cup. Cang, kagak boleh ngomong sembarangan. Kita kan tak usaha. Iya. Allah pasti kasih rezeki, percaya. Aduh, bagaimana ya? Toko emas udah pada tutup. Aku terlambat untuk jual emas ini. Terus rumah sakit apa mau ya? Kira-kira kalau aku bayar pakai emas batangan ini? Din, sini Din Cang. Din. Din, lu gimana? Dapat duit pinjaman dari kantor ya, Din ya? Permisi Pak, silakan tanda tangan surat pernyataan ini. Surat pernyataan apaan lagi? Pernyataan persetujuan operasinya Ibu Rokaya. Emangnya Nya bisa dioperasi ya? Sudah, uang depositnya sudah dibayar. Jadi operasi bisa dilaksanakan. Guys, hebat tuh Din, emang anak gue bakti loh. Tinggal lu aman Din, bisa dioperasi. Makasih ya Din ya. Alhamdulillah Cang. Siapa yang udah bayarin uang deposit ya? Apa mungkin si Reno? Soalnya cuma Reno yang mungkin melakukan ini. Tapi di mana dia? Alhamdulillah, Tat, ya Tat. Salam Tat. Gimana kabarnya Ben, Rokaye? Alhamdulillah Tat, anak saya cari bantuan pinjaman duit dapat dari kantornya. Mau dioperasi bentar lagi. Amin, Allahumma amin. Kalau begitu kita sholat dulu. Saya tuh ngaji terus berdoa. Biar dokter bekerja dengan keahliannya, terus kita bantu dengan doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Rokaya diangkat penyakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Prabu Siliwangi bicara dengan siapa dia?
Nyi Blorong? Ihsan, syukurlah kamu baik-baik saja. Alangkah kangennya aku, Mas. Ingin sekali aku memelukmu. Di mana Nadine? Di mana dia? Kenapa dia tidak bersamamu? Nadine di rumah sakit. Ibu angkatnya sedang kritis. Jadi tidak mungkin dia di sini. Itu artinya Nadine sedang butuh teman. Kalau begitu aku akan ke sana untuk menemani Nadine. Gawat, kalau sampai Mas Ihsan gak bisa mengendalikan harimau dalam tubuhnya, bisa-bisa dia menyerang Nadine dan orang-orang di rumah sakit. Aku harus menyusulnya. Putih, aku mohon. Tolong kamu jangan halangi jalanku, karena sekarang aku ingin bertemu dengan anakku. Jangan ke sana, Ihsan. Ini untuk kebaikan Nadine. Kenapa? Aku hanya ingin menemani dia. Dia sedang bersedih. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba harimau dalam dirimu berontak dan mau mencelakai Nadine? Tidak, itu tidak akan. Aku sudah bisa mengendalikan harimau dalam diriku. Tidak, Ihsan. Itu sangat beresiko. Lagi pula kamu sangat dibutuhkan di sini. Aku mohon, Gusti Prabu. Sekarang tolong izinkan aku untuk menemui anakku Nadine. Saat ini pasukan harimau sedang mengincar pusaka Kuja. Aku berharap kamu menjaga pusaka itu dengan baik. Atau akan terjadi kehancuran bumi Pasundan. Baiklah, aku akan memenuhi perintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain lo? Mau ngutang? Kagak. Justru sebaliknya. Gue datang ke sini mau ngelunasin semua utang-utang gue dan almarhum ini gue. Gaya lo, Mat. Jadi lu nggak percaya nih? Gue mau bayar utang? Hah? Kagak percaya lu? Sono. Lo jangan ngomong besar di sini. Berapa utang gue? Gue bayar. Kalau perlu nih, warung-warung seorang-orangnya gue bayar. Buset, ngambek dari bang mana tuh orang? Duitnya banyak gitu. Widih, Mat. Duit lu banyak banget. Duit dari mana? Gue habis menang undian. Kenapa? Boleh lama traktir kita. Duit kita lagi cupen banget, lagi tipis. Bener sekali tuh. Traktir kita ya sekali-kali. Iseng-iseng buat buang sial gitu loh. Ya kan, Cul? Ye. Mat, menurut buku yang Kak Cul baca, kalau uang undian itu namanya itu uang panas. Harus dibagi sama teman-teman biar kagak kepanasan sendirian. Ya nggak, Tok? Tapi ntar Inyong kepanasan dong. Biarin aja lo kering. Emang dasar nggak tahu malu lu semuanya ya. Pas gue lagi butuh bantuan aja lu pada nyungsep gak mau bantuin. Giliran gue punya duit, pada minta traktir. Kagak malu apa? Oke. Daripada gue dibilang nggak tahu malu kayak lu semuanya nih, mendingan gue traktir lu. Gue traktir, tenang, gue traktir. Lumayan. Thank you. Tapi kayaknya kakak ikhlas Nih, Pak. Tang gua, Pak. Nih buat lu nih. Ya. Makasih, Mat. Lu makan sepuas-puasnya. Makasih, Mat. Lu nggak jadi beli makanan buat Salma? Sorry ya. Gua beli makanan buat Salma di restoran mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, satu lagi dong, gope. Biar sekalian gope sama 100. Sombong. Waduh. Baru aja punya duit segitu. Nggak inget apa dia dulu. Rengek-rengek. Minta kerja di sini. Dapat undian dari mana itu? Kok duitnya banyak banget? Iya, gua juga bingung. Kok uangnya banyak gitu ya? Tapi ngemeng-ngemeng. Tok, gua kayaknya pengen ikut undian, Tok. Biar gua jadi jutaan. Jutawan kali? Biar jadi jutawan gitu. Walah, lu itu nanti kaget jantungan kalau tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang kaya. Inyong kasih tahu ya, mendingan lu itu kerja yang rajin, yang tawakal, pokoknya kerja keras lah. Bosan dong ngomong lu kayak guru aja. Iya. Kata Pak Ustadz gitu. Nah, bener tuh. Mana ada orang kaya dari hasil undian. Salma. Iya, Deh. Nih, lihat nih.
Semuanya buat Salma nih. Wah, apaan nih, Beh? Udah, lihat aja. Buka. Wah, ada tas juga. Ada baju. Wah, ada mainan juga. Makasih ya, Beh. Babe udah beliin ini semua untuk Salma. Iya, Salma. Sekarang kita nggak akan hidup susah lagi. Ya, Kita bisa makan enak, punya barang-barang bagus, dan punya banyak uang. ya, kita nggak bakal susah lagi. Dan sekarang kita kaya. Coba di sini adanya. Kalau di sini adanya, pasti hidup kita bahagia. Udah, nggak usah denger-denger lagi nyalo, ya. Pandai udah senang di sana, udah tenang. Tapi Ayah kangen sama Nya, Beh. Maafin gue, Citra. Maafin gue. Gue beneran nggak tahu kalau bayaran dari kekayaan ini adalah dengan nyawa lo. Tapi gue terpaksa begini. Karena gue nggak mau Salma sengsara terus. Gue capek hidup miskin. Gue capek. Dokter, maaf Pak. Bagaimana istri saya, Pak? Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar dan sudah selesai, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi saat ini dia masih dalam pengaruh obat bius dan perlu waktu untuk pemulihannya. Iya, saya ngerti. Cup mini gua, Cup. Ya nggak boleh, Cup, nggak boleh. Udah boleh, boleh. Den. Kamu, ngapain lagi kamu kesini Amara? Kemarin kan aku sudah bilang jangan ganggu aku lagi. Gue kesini bukan mau gangguin lo kok. Cuma lo harus tahu satu hal. Nyokap lo gak akan selamat kalau bukan karena gue. Jadi lo harus berterima kasih sama gue. Emangnya Nya bisa dioperasi? Iya. Sudah, uang depositnya sudah dibayar. Jadi operasi bisa dilaksanakan. Jadi kamu yang bayar deposit itu? Iya. Ini, kamu ambil aja emas ini untuk bayar deposit yang kamu kasih. Kamu bisa jual emas ini dengan lebih tinggi daripada deposit kamu. Dan kamu bisa dapat untung dari ini. Nadine, gue kasih tahu sama lo ya. Kalau di dunia ini gak ada yang gratis. Maksud kamu apa? Setelah ini lo masih perlu banyak uang untuk melunasi biaya operasi, perawatan, obat, dan lain-lain. Yang baru gue bayarin itu cuma depositnya aja, paham? Tapi tenang aja, gue bakal melunasin semuanya kok. Enggak, aku gak perlu. Aku bisa kok kembalikan uang deposit kamu. Nih, dengan emas ini. Kamu bisa jual ini dengan harga tinggi. Dan kamu malah akan bisa mendapatkan keuntungan dari kamu jual emas ini. Lo dapat dari mana emas-emas ini? Oh iya, gue tahu sekarang lo kan ratu ular. Jadi lo bisa nyuruh ular-ular itu buat mencuri, iya kan? Tapi sayangnya gue nggak butuh emas itu. Sekarang yang gue butuhin, lo harus berutang budi sama gue. Kalau gitu, katakan, gimana cara aku membalasnya? Besok lo datang ke rumah gue bakal jelasin semuanya. Dan ingat, lo berhutang budi. Kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku nggak bisa melepaskan diri dari kehidupan Reno dan Amara?
Bang. Iya, ini abang. Nadine. Oh, alhamdulillah, lu udah sadar. Abang sampai khawatir banget, otot abang sampai lemas semua. Iya, Cing. Ayah sedih. Takut Cing kagak bangun-bangun lagi. Itu tandanya Allah masih sayang sama keluarga Sabeni. Makanya ya, jangan lupa sholat sama berdoa. Iya, Tat, ngerti, Tat. Coba ngomong jangan sembarang, lu pelintir pala lu, ntar lu bini gua ini. Cang, maksudnya takutnya Cing kagak bangun-bangun. Ntar. Iya, maaf. Alhamdulillah, Nya kagak ape-ape pan. Alhamdulillah, Nya udah selamat. Meskipun ayah harus hutang budi sama amarah, tapi nggak apa-apa. Yang pentingnya udah nggak apa-apa. Emas itu sebaiknya ayah kasih aja deh ke Babe buat biaya perawatannya selanjutnya. Kenapa emas-emas itu kagak ada ya? Tadi ayah pan simpan di dalam tas. Tapi kenapa sekarang jadi hilang? Lo tuh emang bodoh banget ya Nadine. Emas lo gua ambil aja lo nggak tahu. Rasain lo. Bingung kan? Lo nyari emas lo itu di mana? Gawat. Kayaknya mereka bakal kesini deh. Aku harus pergi nanti ketahuan. Monggo. Tok, bener gak sih arahnya ke sini? Mau? Walah dalah, kowe ora percaya temen si karo Nyong. Nyong tadi udah nanya sama perawat di depan, bener. Iya, bukan gitu, Tok. Nanti kalau kita nyasar ke kamar mayat gimana? Wow. Walah dalah, lu nakut-nakutin Nyong boy ya. Bukan nakutin, Tok. Yang namanya rumah sakit, berarti banyak mayatnya, banyak yang mati. Iya juga sih. Iya. Tapi, aduh kamarnya banyak banget sih ya. Iya, Tok. Banyak banget pintunya. Tuh. Kayaknya yang itu tuh, kamarnya tuh. Iya, Tok. Bener, Tok. Itu nomor kamarnya persis banget yang dikasih tahu sama tuh perawat tadi. That's right, my brother. Ya udah, Mandar. Ayo kita ke sana. Mana? Ayo. Buruan, Tok. Jeruk makan. Iya, kalau nggak yang makan. Ya. Iya, masuk. Waalaikumsalam. Lu. Ayo masuk. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Cang. Sehat. Ini, Cang. Kita datang ke sini mau ngeliatin Nyak nih. Sambil bawa makanan dari Desa Lingkis. Kalau Nyong sih anu kangen sama Babele mama ke Rokaya. Wah, lu. Lagi dok. Apa sih, Cup? Ini makanan itu buat Nyak, bukan buat lu. Enak aja. Adalah bagi dikit, nah apa kan sama-sama di rumah sakit. Ntar aja sisanya baru lu makan. Rantangi. Ini lu berdua juga datang kemari ngapain sih pakai bawa makanan segala, kagak usah. Bawa diri aja gue udah seneng banget sama lu dah. Iya, makasih ya. Iya, Nyak. Ingatnya. Walau salah, anu ini mau diterima makanannya ya. Jadi pegang-pegang. Pegangin. Elah. Tumben lu, duit dari mana lu? Bisa belanja, bisa beli? Hah? Bukan. Maaf. Walau telah boro-boro punya duit. Nganu itu dikasih duit sama Bang Mamat. Begitu tahu kita mau kemari, dia langsung ngasih duit buat beli makanan sama beli ongkos kayak gue. Soalnya dia itu tahu kalau Mama Kerokaya itu bareng celakannya sama bininya, tapi dia kagak bisa dateng. Soalnya lagi ngurusin Salma. Iya, itu dia. Aduh, si Mamat repot-repot amat sih. Sampai ini
Salamnya ya, bilang makasih gitu ya. Iya Nyak, iya. Apain ya? Lagi si Mamat bagaimana sih? Dia kan susah buat makan harian aja. Ngapa jadi dia bawain makanan buat gua jadi kagak enak, Putri. Jangan salah, sekarang itu Bang Mamat itu belinya banyak, Cang. Bener ah. Bener, kita aja tadi makan di warung itu dibayarin sama Bang Mamat. Sama dikasih duit 4 juta. 4 juta? Bukan 4 juta, 400 ribu kali. Iya, nolnya gelinding, Cang. 40.000. Iya, Cang, 400. Abis itu, Cang, itu uang yang di warung. Uang yang di warung masuk acul. Itu utang yang di warung itu dilunasin semua sama dia, Cang. Cash and carry. Oh, bener. Cang, tapi sejak kapan ya? Kok bisa nih si Mama tiba-tiba banyak duit kayak begitu ya? Katanya sih abis menang undian. Tuh kan, saya pikir mah dia bisnis. Apa lagu lama undian. Kagak boleh itu mah agama sama pemerintah. Tanya aja Bung Ustadz ya? Iya. Terima kasih ya lu kemarin. Cang, sama-sama, Gua demen lu kemarin. Sehat. Hidung lu mana? Kan hujan kemarin rumah gue banyak yang bocor. Nah sekarang nih gue mau cari tukang buat renovasi rumah. Tapi kan Mas, mendingan gue beli rumah yang baru ya daripada gue renovasi rumah. Gue cari rumah yang besar dan lebih gede dari rumah ini. Gue tuh udah bosen tinggal di rumah yang kecil kayak begini. Kan Mas, lo mau kan ngasih gue rumah yang besar? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu karena kamu sudah merawatku dengan baik. Makasih, makasih. Asik. Makasih kan. Salma, awas! Salma, lu kenapa sih nggak hati-hati? Kalau sampai kesambar api gimana? Ada apa nih? Babe, aku takut, Be. Babe, aku takut. Mamat, kamu sudah mengecewakan aku. Ikan itu, kenapa dia marah sama gue? Salma, sekarang cepat kamu masuk ke kamar. Ayo cepat Salma. Kenapa kamu menyelamatkan Salma? Dia mau aku ambil. Ikan mas, gue mohon banget sama lo. Jangan ambil Salma ya. Gue janji bakal ngasih yang lain. Asal jangan anak gue. Gue mohon. Tidak bisa, kamu tidak bisa menukarnya dengan yang lain. Kalau aku inginkan anakmu, ya harus anakmu. Bagus. Akhirnya lo nurutin juga perintah gue. Iya, Mara. Aku datang ke sini mau balas budi sama kamu. Apapun aku akan lakukan untuk membayar itu semua. Nih,